Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja eh, Surabaya, dan Roja di kota-kota lain. Pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV, pemirsa Suro TV, pemirsa Al-Asmaul Husna TV, pemirsa Roja TV, pemirsa Sahabat Muslim TV, Linggau TV, Persada TV, dan beberapa TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita dan para netizen melalui channel atau akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa khusus untuk hari Jumat sore membahas masalah akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu poin yang termasuk bagian dari rukun iman yang kelima ini adalah iman kepada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhir. Kita sudah menjelaskan dua tanda besar, yaitu munculnya Imam Mahdi, yang kedua keluarnya Dajjal. Sekarang kita masuki tanda yang ketiga dari tanda besar dari hari kiamat. Ketiga ini adalah nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabiullah Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran, sudah dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, seorang yang as-sadiqul masduq. Beliau as-sadiq, yang jujur, al-masduq, yang wajib dipercaya, yang tidak pernah berbicara apapun yang bersumber dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan hadis-hadis tentang Nabiullah Isa ini mencapai derajat mutawatir maknawi, sehingga menjadi ijma para ulama ummah baik dulu ataupun sekarang yang menjelaskan tentang turunnya Nabiullah Isa ini, sehingga wajib untuk diimani oleh setiap muslim. Berkata As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, wa nuzuluhu yani Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Adapun ayat Al-Quran ada beberapa yang mengisyaratkan akan turun kembali Nabiullah Isa. Di antaranya surah An-Nisa ayat 159. Allah berfirman, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan keyakinan yang bertolak belakang tentang Nabi Isa. Kalau Yahudi menghinakan Nabi Isa, disebut anak haram. Kalau orang Nasrani sebaliknya mengkultuskan, mengklaim, meyakini Nabiullah Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kufur. Nanti dua-duanya baik Yahudi ataupun Nasrani akan beriman bahwa Nabi Isa seorang nabi. Bukan anak haram, bukan juga anak Allah, tapi utusan Allah yang diutus ke tengah manusia sebelum Nabiullah Isa wafat. Dan ini akan terjadi, seluruh ahlul kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Itu terjadi di akhir zaman.
ketika Nabi Isa turun kembali ke muka bumi ini, sehingga seluruh agama di alam jagat raya ini hanya satu, yaitu agama Nabiullah Ibrahim yang lurus. Ya, kalau dikatakan bahwa Nabi Isa sekarang sudah wafat, maka realitanya ahlul kitab belum beriman. Masih di tengah keyakinan yang batilnya tentang Nabi Isa. Sampai sekarang. Nah, Al-Quran menyatakan, wa in min ahlil kitab illa latu'minun nabihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa ini meninggal. Adapun hadis dari kitab hadis yang sahih amat sangat banyak. Di antaranya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibn Maryam hakaman adlan fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian putra dari Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan akan menghapuskan jizyah. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adilan falyaksiranna as-salib. Pasti akan turun Nabi Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, lalu pastilah wala yaksiranna as-salib, pastilah akan menghancurkan salib-salib. Dalam hadis lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah. Fayanzilu Isa bin Maryam فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. Kata Nabi SAW, senantiasa muncul satu kelompok kecil dari umatku. Mereka berperang di atas kebenaran. Mereka tetap zahir, tetap muncul, tetap eksis sampai hari kiamat. Lalu turunlah Isa bin Maryam, lalu berkatalah Amir kaum muslimin. Amir kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa turun, Amir kaum muslimin berkata, mari sholatlah bersama kami, mengimami kami. Menjawablah Nabi Isa, tidak, karena sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain, sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Lalu Isa melakukan sholat subuh sebagai makmum, adapun yang menjadi imam kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna. Saking banyaknya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Adapun ijma, maka ulama-ulama Islam telah ijma tentang akan turunnya Nabiullah Isa. Tak ada seorang pun dari ahli syariat ini yang menyelisihinya. Hanyalah orang-orang yang mengingkari hal ini dari kalangan filosof, kaum ahli filsafat, dan orang-orang Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Yang saking sedikitnya dan menyempalnya, mereka itu tidak mu'tabar sebagai pendapat yang dianggap ikhtilaf, tapi disebutnya inhiraf. Dan
seluruh ulama telah ijma akan turunnya Nabiullah Isa dan akan menghukumi manusia dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Quran Sunnah. Bukan membawa ajaran sendiri, ajaran Nabi Isa zaman baheula, bukan. Sekalipun kenabian tetap melekat pada dirinya, Nabi Isa. Tapi beliau ketika turun lagi diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi akhir zaman ini. Lalu Imam Mahdi yang saat itu menjadi imam menyerahkan kepemimpinan kepada Nabiullah Isa. Sehingga Imam Mahdi menjadi sahabat Nabi Isa, pengikut Nabi Isa seperti sahabat-sahabat dan pendukung Imam Mahdi yang lainnya. Itu penjelasan As-Saffaraini. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala Majmul Fatawa. Kata beliau, wa Isa hayyun fis sama, lam yamut ba'd. Wa idza nazala minas sama lam yahkum illa bil kitabi was sunnah la bisyai'in yukhalifu dhalik. Isa itu masih hidup di langit, belum meninggal. Dan ketika turun kelak dari langit di akhir zaman, Isa tidak menetapkan hukum bagi manusia kecuali berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan dengan ajaran lain yang menyelisihi hal tersebut. Lalu beliau berkata, Isa alaihissalatu wassalam hayyun wa qad thabata fis sahih anin Nabi alaihissalatu wassalam annahu qala yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adalan wa imaman muqsitan fayaksiru salib wa yaqtul khinzir wa yadul jizyah. Kata Syekhul Islam, Isa itu masih hidup dan telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Lalu Isa ini akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi dan menghapuskan jizyah. Juga dalam hadis lain dikatakan bahwa annahu yanzilu alal manaratil bayda syarqid Dimashq. Bahwa Nabi Isa itu akan turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Wa annahu yaqtulud dajjal. Wa man faraqat ruhuhu jasadahu lam yanzil jasaduhu minas sama. Dan dia akan membunuh Dajjal. Orang yang ruhnya dan jasadnya sudah berpisah, sudah mati, tidak mungkin jasadnya turun dari langit. Ini menunjukkan Nabiullah Isa ini beliau masih hidup dan belum mati. Tidak mungkin kalau sudah mati jasadnya terkubur di dalam tanah lalu dihidupkan dan bangkit dari kubur, maka berarti bangkitnya dari dalam tanah. Sedangkan Isa dikatakan akan turun dari langit. Dan ini menjadi dalil bahwa Nabiullah Isa belum wafat. Makna wafat belum berpisah antara ruhnya dengan jasadnya. Adapun bagaimana beliau seorang manusia biasa bisa naik ke atas langit, itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang berkuasa atas segala-galanya. Adapun ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 55. Allah berkata tentang Nabiullah Isa kepada Nabi Isa, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Hai Isa, aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu ke arah aku dan mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Ayat ini yang sering difahami, Nabi Isa sudah wafat. Karena Allah menyatakan inni mutawaffika, aku mewafatkan kamu. Makna mewafatkan di sini bukanlah bermakna kematian.
Karena kalau Isa mati ya tidak ada bedanya, tidak ada istimewanya dibanding orang-orang mukmin yang lainnya. Allah mencabut ruh mereka, kemudian diangkat ruhnya sampai ke langit. Kalau Nabi Isa juga diwafatkan lalu yang diangkat ke langit adalah hanya ruhnya, itu bukan sebuah keistimewaan. Seluruh orang mukmin ruhnya setelah wafatnya diangkat ke langit. Berdasarkan hal itulah maka diangkatnya Nabiullah Isa ke langit bukan sekedar ruhnya tapi dengan jasadnya. Kalau ruhnya masih ada dalam jasadnya berarti belum wafat, belum meninggal, belum mati. Demikian juga firman Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kami sucikan engkau dari orang-orang kafir. Seandainya ruhnya sudah berpisah dari jasadnya, niscaya jasadnya ada di muka bumi. Seperti jasad para nabi yang lainnya atau jasad manusia lainnya terkubur di muka bumi. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 157-158, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي الشَّكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Kata Allah, orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa. Tapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang ikhtilaf tentang masalah itu, tentang masalah ini mereka berada dalam keraguan tentang hal itu. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti dhon. Dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya. Yang dimaksud dengan Allah mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya maksudnya mengangkat seluruh bagian dari Nabi Isa, ya ruhnya ya jasadnya. Bukan hanya ruhnya semata-mata. Kalau hanya ruhnya semata-mata, semua orang mukmin yang mati ya ruhnya diangkat kepada Allah. Tapi disebut bahwa Nabi Isa diangkat kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwa yang diangkat itu ruh dan jasadnya sekaligus. Dan ruhnya masih berada dalam jasadnya. Makanya Allah menyatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Seandainya Nabi Isa itu sudah wafat, pastilah Allah akan berfirman, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa bal mat. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tapi mati. Ini saya akan begitu. Tapi tidak demikian. Allah menyatakan bahwa bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya. Oleh karena itu, ketika para ulama menyatakan inni mutawaffika, bahwa Allah berfirman, aku mewafatkanmu. Makna mewafatkanmu adalah qabiduka, ay qabidu ruhika wa jasadika. Artinya aku akan memegangmu, mengambilmu baik ruhnya ataupun jasadnya. Dan inilah makna wafat. Kalau orang Arab menyatakan tawafaitul hisab wastawafaituhu, aku umpamanya tawafaitul hisab. Artinya mengangkatnya atau menyempurnakannya. Dan tidak berarti diwafatkannya Nabi Isa itu terpisahnya ruh dan jasad dalam arti mati. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa bahwa tidur itu disebut oleh Al-Quran, disebut oleh hadis dengan sebutan wafat, bahkan mati. Tapi apakah ruh dan jasadnya terpisah? Tidak.
Bangun lagi, hidup lagi. Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan mewafatkan jiwa ketika belum mati di dalam tidurnya. Dalam tidurnya diwafatkan. Makanya dalam surah Al-An'am ayat 60 Allah menyebut tidur dengan wafat. Allah menyatakan huwallazi wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan juga di siang hari. Mewafatkan di sini maknanya adalah menidurkan kalian. Oleh karena itu doa yang kita baca baik ketika akan tidur ataupun bangun tidur disebut dengan sebutan mati. Ketika kita akan tidur berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW berdoa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, amutu aku mati wa ahya dan aku hidup. Yang dimaksud aku mati di sini aku tidur. Dan yang maksud aku hidup nanti aku bangun lagi. Ketika bangun tidur apa ya doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana telah menghidupkan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana setelah dia mematikan kami. Maksud menghidupkan kami di sini membangunkan, yang disebut setelah mematikan kami artinya apa? Menidurkan kami. Tidur pun oleh Allah disebut mati, disebut wafat. Tapi tidak terpisah antara ruhnya dan jasadnya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan inni mutawaffika ay inni qabiduka ruhaka ruhika wa badanika. Aku ambil kamu ruhnya dan jasadnya, ya. Lalu aku angkat ke langit. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, nuzulu Isa alaihi salatu wassalam وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شريعته معبدة إلى يوم القيامة ولا تنسخ وهذا استدلال فاسد. Kata Al-Qadhi Iyad, turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal adalah sebuah kebenaran sahih menurut ulama ahlu sunnah. Berdasarkan hadis-hadis sahih tentang hal itu. Dan tidak ada alasan baik bagi akal ataupun bagi syariat untuk membatalkan hal ini atau menganggap batil terhadap keyakinan ini. Maka wajib menetapkan ini, meyakini ini termasuk bagian dari keimanan kita. Tapi hal ini diingkari oleh sebagian Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang sesuai akidahnya dengan mereka. Selalu menggunakan, mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau ada wahyu itu Al-Quran tidak sesuai dengan akal, ditawil. Kalau umpamanya ada hadis sesahih apapun, kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Dan nuzulnya atau turunnya Nabi Isa, belum wafatnya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa ke langit tidak masuk akal mereka. Makanya ayat ditakwil, hadis ditolak walaupun sahih. Itulah orang-orang yang setipe dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Taqdimul aql anin naql.
Selalu mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu wahyu. Akalnya menjadi hakim atas Quran dan sunnah. Benar tidaknya ayat atau hadis, makna ayat atau makna hadis, tergantung akal. Itulah kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka berdalil, mereka beranggapan hadis-hadis tentang Nabiullah Isa walaupun banyak tertolak dengan ayat dan hadis yang lainnya yang sahih serta akal. Pertama, ayat menyatakan wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi nanti kalau Nabi Isa turun berarti ada nabi lagi dong setelah Nabi Muhammad SAW. Itu kata mereka. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW, la nabi abadi, tidak ada lagi nabi setelah aku. Juga telah ijma' kaum muslimin bahwa tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad SAW, dan syariat Nabi SAW abadi sampai hari kiamat, tidak dimansukh. Ini istidlal yang fasid, penerapan dalil yang rusak, yang keliru. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan turunnya Nabi Isa bukan turun sebagai nabi baru dengan syariat baru yang memansukh, mengganti, menghapus syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak. Tak ada satupun hadis atau keterangan lain sedikit pun yang menjelaskan bahwa Nabi Isa datang sebagai nabi baru dengan syariat baru menggantikan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak, bahkan hadis-hadis sahih tersebut menunjukkan bahwa Nabiullah Isa akan beriman kepada Nabi Muhammad dan ajarannya, dan beliau turun sebagai hakim yang adil, menghukumi manusia dengan syariat kita, syariat Islam yang bersumber dari Quran Sunnah, menghidupkan seluruh urusan-urusan syariat kita yang sudah banyak ditinggalkan oleh bangsa manusia. Di zaman sekarang ada banyak penulis yang juhal, yang dianggap sebagai cendekiawan muslim, mengingkari turunnya Nabiullah Isa. Alasannya bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi. Terus juga tidak masuk akal. Disangkanya akal mereka itu mampu menjangkau segala sesuatu, mampu memahami. Padahal yang enggak ya. Banyak, jangankan alam perkara gaib. Turunnya Nabi Isa termasuk perkara gaib sebab belum terjadi. Banyak perkara gaib yang terjadi di sekeliling kita sekarang, jangankan perkara gaib lah. Perkara nyata yang terjadi di sekeliling kita sekarang kita nggak tahu. Apalagi yang gaib, di sini ada para malaikat, di sini ada jin gitu ya, tidak tahu. Yang nyata banyak yang tidak kita ketahui seperti adanya virus, adanya bakteri, adanya kuman. Mungkin berseliweran, itu kan masih alam nyata. Cuma saking kecilnya ukurannya tidak bisa kita lihat. Kita tidak tahu. Apakah di meja saya, di kursi saya ini ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada macam-macam yang membahayakan atau tidak, kita tidak tahu. Yang kita hisap ini berapa persen kadar oksigennya dan gas-gas lain yang kita nggak tahu. Itu alam nyata loh. Apalagi alam gaib. Banyak yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Ya. Selama alam perkara gaib itu diterapkan, dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, wajib kita percaya, wajib kita meyakini. Dan meyakininya bagian dari karakter orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Nah, banyak sekarang penulis yang mengingkari turunnya Nabi Isa karena bersandar kepada akal dan pikiran mereka, lalu mereka ini menghujat hadis-hadis sahih tentang hal itu. Dianggap dhaif. Kalau satu hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama dianggap dhaif, itu menghujat kepada
Banyak kemungkinan, mungkin menghujat, nggak mungkin menghujat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi berbicara salah. Mungkin saja mereka juga berkeyakinan begitu, kata. Nabi juga manusia, mungkin saja salah ucapannya. Mungkin begitu. Menghujat kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu kriminal terbesar itu. Atau kepada sahabat, mungkin sahabat yang salah meriwayatkan. Kalau enggak sahabat, mungkin para perawinya, pasti ada perawi yang salah, yang keliru, dan seterusnya. Makanya ditolak. Padahal para perawi tersebut telah dianggap thiqat oleh para ulama yang ahli di bidang tersebut. Mereka menghujat hadis-hadis yang sahih atau mentakwil maknanya dengan takwil-takwil yang batil. Oh, turunnya Nabi Isa itu betul sahih, diisyaratkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh banyak hadis yang sahih, tapi itu simbolis. Ditakwil. Ditakwil dengan takwil-takwil yang batil. Keliru. Itu mendahulukan akal daripada wahyu. Dan itu dilarang. Oleh Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan otaknya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk percaya, meyakini kebenaran dari semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mau masuk akal atau tidak, mau terjangkau oleh indera kita ataukah tidak, maka selama itu bersumber dari Nabi SAW melalui jalur periwayatan yang sahih, wajib untuk kita yakini. Karena ini termasuk bagian dari beriman kepada perkara yang gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulnya. Ini belum terjadi tapi Nabi sudah memberitahukan. Berarti perkara gaib. Dari mana Nabi tahu? Nggak mungkin beliau ngarang-ngarang atau menduga-duga. Pasti berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, tapi wahyu itu. Alimul ghaibi wala yudhiru ghaibihi ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Termasuk akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Perkara gaib Allah tahu, dan Allah tidak memberitahukan perkara yang gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Nabi SAW banyak mengetahui perkara gaib yang akan datang, yang belum terjadi pasti terjadi. Termasuk nuzul atau turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Berkata Al-Allama As-Safaraini, kata beliau, wa yakunu muqarriran li syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La annahu rasulun li hadhihi al-ummah kama marra. ويكون قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر الله تعالى وهو في السماء قبل أن ينزل. Kata Safaraini, Nabi Isa akan menjadi penguat atau yang menerapkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bukan seorang rasul bagi umat ini, tapi sebagai mujaddid, pembaharu. Makna pembaharu, mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang sebenarnya setelah mereka itu jauh menyimpang. Maka jadilah Nabi Isa orang yang telah mengetahui hukum-hukum syariat ini atas perintah Allah ketika beliau di langit sebelum beliau turun ke alam dunia. Lalu masih berkata As-Safaraini, وزعم بعض العلماء أنه بنزول سيدنا عيسى بن مريم يرفع التكليف وهذا مردود للأخبار الواردة أنه يكون مقررا لأحكام هذه الشريعة ومجددا لها إذ هي آخر الشرائع ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والدنيا لا تبقى بلا التكليف فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى ألا يقال في الأرض الله الله ذكره Al-Qurtubi في تذكرته. Sebagian orang menyangka bahwa turunnya Nabi Isa akan menghilangkan taklif.
Hari taklif itu sudah menghapus kewajiban. Nggak ada lagi kewajiban setelah turunnya Nabi Isa. Nggak perlu sholat, nggak perlu saum, nggak perlu melakukan ibadah gitulah. Ini pendapat yang merdud, yang tertolak. Berdasarkan keterangan-keterangan yang ada bahwa Nabi Isa itu justru untuk memperkuat, mewujudkan, mengaplikasikan syariat ini dan memperbaharui syariat ini. Maksud memperbaharui, tajdid, bukan mengadakan ajaran baru yang tadinya tidak ada, itu mah bid'ah. Tapi tajdid itu mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat terhadap agama setelah mereka itu jauh menyimpang. Penyimpangan kaum muslimin disebabkan masuknya ra'yu, masuknya perasaan, masuknya kebiasaan, adat, kultur, budaya, dimasukkan menjadi bagian dari ajaran Islam ini, bahkan mengadopsi upacara, ritual, dan keyakinan agama lain. Seperti diyakininya orang yang sudah mati itu ruhnya selama 7 hari, 7 malam masih ada di rumahnya, belum keluar. Padahal Islam menyatakan yang sudah mati sudah nyawanya, ruhnya dicabut, dinaikkan ke atas kalau dia orang mukmin sampai ke langit ke-7, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Kalau dia orang kafir, di langit pertama juga mentok, nggak bisa naik. Kemudian dicampakkan dari atas, ya, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung, sampai akhirnya masuk juga ke dalam jasadnya di alam kubur. Sudah, setelah sampai di alam kubur, masuk jasadnya, dibangkitkan, ditanya. Lalu mengalami nikmat kubur atau azab kubur. Nggak bisa keluar lagi dari alam kubur. Tapi agama lain, Hindu, Buddha, atau agama yang lain yang menyatakan ruh orang yang mati selama 7 hari itu masih ada di rumahnya. Agar tidak resah, tidak gelisah, agar tenang, lalu diadakan ritual tertentu di rumahnya. 7 hari itu. Setelah 7 hari lalu lepas. Nanti 40 hari datang lagi, makanya diadakan lagi ritual lagi itu 40 hari. Sehari lalu pergi lagi. Nanti 100 hari datang lagi, ada ritual lagi. Itu dari agama lain. Dimasukkan ke dalam bagian dari agama Islam ini. Sudah jauh menyimpang. Perlu tajdid, pembaharuan. Makna pembaharuan tajdid itu mengembalikan umat ke pemahaman dan pengamalan agama yang sebenarnya. Ulama yang mengajak kepada Islam yang murni sesuai di zaman Nabi dan para sahabat disebutnya mujaddid. Nabi Isa datang sebagai mujaddid karena beliau turun di akhir zaman. Dan Islam ini akhir dari syariat terakhir. Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Dan dunia ini tidak mungkin ada tanpa ada kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia. Karena adanya dunia itu hanyalah karena masih adanya peribadatan. Ketika peribadatan sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, maka kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang satupun yang menyebut nama Allah Allah. Semua keterangan itu dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Qala, masih kata Imam As-Safaraini, wa amma muddatuhu wa wafatuhu. Adapun lamanya hidup Nabi Isa setelah beliau turun dan kapan wafatnya, dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Asakir. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Imam Ibnu Asir menjelaskan dalam kitab Tarikh Dimashq. Bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa bin Maryam fayamkuthu finnas 40 sanah. Akan turun Nabi Isa dan beliau akan tinggal di tengah-tengah manusia selama 40 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Ibban, dikatakan annahu yamkuthu 40 sanah thumma yatawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun wa
wa yadfa'unahu 'inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Isa akan tinggal di muka bumi memimpin manusia menegakkan Quran dan Sunnah selama 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau wafat. Jasadnya disolatkan oleh seluruh kaum muslimin dan dikuburkan di samping kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah, di samping Masjid Nabawi yang sekarang ada di Madinah. Ya, inilah keterangan tentang nuzul atau turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, termasuk bagian dari akidah kaum muslimin yang tidak boleh tidak, harus diyakini karena itu bagian dari iman kita kepada hari akhir dan ditetapkan oleh Al-Quran dan juga sunnah yang sahihah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan